Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisawati Lakoro. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PGSD kelas 2C. Berbagai teori belajar yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Adapun cara belajar menurut teori ini adalah dengan mengamati perkembangan peserta didik. Perilaku terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respon. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang menghindari hal-hal yang menyakitkan dan berperilaku sesuai dengan pola stimulus respon yang terjadi. Belajar dimodifikasi oleh lingkungan. Dalam prosesnya mengandung 3 pokok, yakni stimulus, respon, dan akibat. Stimulus datang dari lingkungan yang dapat membangkitkan tanggapan individu. Respon menimbulkan perilaku dari stimulus yang diberikan, sedangkan akibat terjadi setelah individu memberi respon positif ataupun negatif. Yang berikut teori humanistik atau humanisme. Adapun cara belajar menurut teori ini adalah dengan mengembangkan aktualisasi diri untuk mencapai puncak perkembangan individu. Apabila seorang mampu mengembangkan potensinya serta merasa dirinya utuh, bermakna dan berfungsi, maka orang itu bukan hanya akan berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga berguna bagi lingkungan sekitarnya. Teori ini berpendapat bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri individu, intelektual, dan emosional. Sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Proses belajar harus melibatkan pengalaman langsung, berpikir, serta merasa kehendak sendiri dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik, sehingga hasil belajar dapat dirasakan diri individu. Belajar yang bermakna tidak lain hanyalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhan nyata individu. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Adapun cara belajar menurut teori ini adalah dengan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Teori ini berpendapat bahwa cara belajar anak berbeda dengan cara belajar orang dewasa. Orang dewasa menggunakan kemampuan kognitif yang lebih tinggi dalam belajar dibandingkan dengan anak. Oleh karena itu, faktor tahap perkembangan individu menjadi pertimbangan utama dalam berlangsungnya proses belajar. Setiap anak terlahir dengan karakter yang berbeda-beda. Meskipun berasal dari kelompok usia yang sama, mereka memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, minat, tingkat kecerdasan, sikap, hingga temperamen mereka. Perbedaan ini adalah sesuatu yang alami dan wajar. Sebagai seorang tenaga pendidik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Jadi, guru harus memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Disinilah Anda sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Dan yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Anda memerlukan media pembelajaran yang menarik.
Di Pre-Mindisov, Anda bisa mendapatkan semua kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan bisa diterima semua anak didik. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, dan tingkat kebebasan, rasa aman, keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor itu dipenuhi, maka melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Menurut saya, ini termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian atau kompetensi personal guru dalam menjalankan tugas profesional adalah kemampuan guru yang menampilkan sikap positif terhadap tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi, kemampuan memahami, menghayati, dan menampilkan nilai-nilai dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan guru menampilkan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswanya. Dalam relasi interpersonal antara guru dan peserta didik, tercipta situasi didik yang memungkinkan peserta didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Guru harus mampu menjadi orang yang mengerti diri siswa dengan segala problematikanya. Guru juga harus mempunyai wibawa sehingga siswa menjadi segan. Hakikat guru sebagai pendidik bahwa ia digugu dan ditiru.